Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita bertiga ingin mengulas kembali nih Jero. Kemarin kan kita lagi mengupload ya Video lagi viral lah nih, karena bahasan kita waktu di video Gunung Semeru itu menyangkut dan menyinggung lah sedikit tentang fenomena yang terjadi kemarin nih Jero, tentang dentuman yang sangat keras. Nah, kalau di berita sih banyak tuh yang bilang ada meteor jatuh. Ya, meteor jatuh sih pertama, terus ada yang ledakan di dinamit tambang, cuma udah diklarifikasi oleh pihak dari tambang. Itu juga dari BMKG sudah klarifikasi bahwasanya tidak ada bencana yang tidak ada bencana, dan dari grafiknya juga getarannya tuh nggak ada, itu normal aja. Nah, ini sekarang kita pengen mengulas lagi tentang fenomena yang kemarin. Cuma ini sih kita menekankan dari sudut pandang kita nih, Bro. Artinya apapun bisa kita berikan bisa masandin lah gitu istilahnya kalau orang Bali kan. Cuma ini fokus terhadap bagaimana kita memandang fenomena yang kemarin gitu loh. Mungkin dari penjelasan di Jero ntar nih lebih lengkapnya seperti apa gitu. Nah, mungkin yang pertama nih Jero, terkait dengan dentuman yang kemarin nih kan, ini sebenarnya apa sih? Jadi gini, sebelum misalnya membahas itu kan untuk memperjelas bahwa kenapa kami dari Taksu Poleng menghubungkan hal ini ke mistik atau metafisik, karena jauh hari itu kira-kira 9 atau sampai 10 hari sebelumnya kami dari Taksu Poleng pernah membuat suatu kalau ramalan sih enggak, tapi bisa dikatakan halu lah ya beliau. Mungkin secara intuisi kepada alam ya. Jadi membaca gerak-gerak alam bahwa akan terjadi suatu fenomena besar yang akan menggemparkan Bali seperti itu. Dan hal itu terbukti, dan kami juga di video sebelumnya kami sudah menegaskan secara rinci, secara pasti kami tidak tahu di mana akan posisinya beliau. Tapi untuk saat ini astongkarulah beliau memberikan izin, memberikan kesempatan tiang untuk melihat seperti beliau dari sudut pandang tiang seperti itu beliau. Kemudian yang pertama adalah kalau seandainya itu dinamit, kita hubungkan ke dinamit lah di tambang. Jadi apabila itu dinamit dan kemudian sampai didengarkan oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di negara, bahkan sampai di Banyuwangi beritanya beliau, saya rasa satu desa udah hancur loh. Kalau segitu besar getarannya seperti itu. Sedangkan di sana baik-baik aja, tidak ada kerusakan apapun beli. Kemudian yang kedua, kalau seandainya itu meteor beli ya, ini sudut pandang kesannya itu meteor sampai jatuh, kalau di darat minimal lah ada bekas. Apalagi sekarang alat itu sangat canggih. Kemudian kalau seandainya itu jatuhnya di laut, pasti akan ada gelombang besar. Seperti juga di Donggala kasusnya itu hanya gunung seperti dia. Bukit yang jatuh ke laut menyebabkan tsunami. Apalagi ini meteor yang begitu dahsyat seperti itu. Kemudian seandainya ada yang bilang juga tidak sampai menyentuh bumi sudah meledak di angkasa. Seandainya itu memang benar, otomatis pusat suara pasti semua akan mengatakan di mana itu. Sedangkan ini ada yang mendengarkan ada di selatan, ada di barat, ada di utara dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di luar nalar. Istilahnya petunjuk dari alam yang memberikan kita warning seperti itu untuk segera kita istilahnya waspada dalam sudut pandang. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kemudian hal ini tergantung sudut pandang kita sebagai seorang manusia kalau kita hanya berpikir negatif, otomatis apapun fenomenanya pasti akan mengira hal itu negatif. Karena setiap fenomena itu ada unsur positif dan ada unsur negatif seperti itu. Jadi kemudian nyambung apa dentuman itu. Nah, ini yang karena banyak requestan dari teman-teman Taksu Poleng untuk diperjelasnya lagi, beli jujur coba bahas di mana letak posisinya. Jadi seperti ini lusa itu bahwa ada perjalanan spiritual lah, disuruh sembahyang di Pura Sade, Pura Peti Tengah. Habis itu besok paginya disuruh ke dalam Tambelingan. Jadi untuk ini menurut sudut pandang tiang karena kebetulan tiang yang menyaksikan hal itu, entah itu mungkin teman-teman mengira halu, itu terserah teman-teman loh. Ini sudut pandang tiang pribadi yang nanti teman-teman bisa
cari, bisa gali, bisa ambil segi positifnya nanti dari cerita yang saya sampaikan ini, bahwa pada saat itu sekitar jam 6 pagi saya berangkat dari Denpasar ke arah Tamblingan. Kemudian sampai di dalam Tamblingan itu ada cahaya beliau, ada cahaya itu dari timur warnanya putih, kemudian dari barat itu warnanya kuning. Jadi bertabrakanlah cahaya ini. Nah, setelah bertabrakan antara putih dan kuning, kemudian menimbulkanlah suatu cahaya, suatu bola api yang berwarna pink seperti itu. Jadi agak merah keputih-putihan. Kemudian itu berputar seperti cakra dan kemudian naiklah. Setelah naik, baru ada datang lagi cahaya warnanya merah lebih pekat dari arah Kajikangun kalau Bali, atau Tenggara lah, dari arah Gunung Agung kalau nggak salah itu, menjemputlah cahaya ini yang naik dari Danau Tamblingan, jemput kemudian menuju arah barat laut. Apakah itu yang dilihat oleh warga dikatakan sebagai meteor atau lain sebagainya? Jadi kemudian itu cahaya apa gitu. Nah, jadi sudut pandang kaca spiritual tiang pribadi seperti itu, bahwa itu adalah Sangyang Kangin dan Sangyang Kau. Jadi ada Sangyang Kangin dan Sangyang Kau di Pura Tamblingan. Di Pura, kita bahas dulu sejarahnya, bahwa Pura dalam Tamblingan di sini tiang membahas secara singkat aja beliau. Jadi Pura Tamblingan ini adalah pura tua seperti itu, dikatakan sebagai pura Murba, zaman Murba atau Bali Purba itu sudah ada sebenarnya. Cuma sekitar abad ke-10 sampai ke-14 Masehi itu ada istilahnya peradaban baru untuk menjadi raja di sana. Jadi bahwa Sangyang Kangin dan Sangyang Kau ini adalah merupakan manifestasi daripada Siwa Buddha. Siwa Buddha ini adalah suatu kangin, itu cahayanya putih, itu adalah Siwa atau Iswara, dan kemudian dari barat itu adalah warnanya kuning, itu merupakan Buddha. Jadi inilah menyatu. Nah, kemudian setelah menyatu, kenapa dia berubah menjadi warna pink? Jadi ada istilahnya petunjuk yang saya dapatkan dari alam, seperti dari alam, dari dimana Danau Tamblingan, bahwa pink itu kita mengarah ke warna ke arah Tenggara. Tenggara itu yang bersana adalah Dewa Mahesora beliau. Mahesora dengan warna pink. Dan kemudian senjata beliau itu adalah dupa. Pasepan. Bukankah ini sama dengan simbol atau istilahnya sebagai ikon ibu kota Indonesia? Monas. Monas itu kan dupa beli. Obor dan sama itu. Jadi bahwa pembuktian Sangyang Kangin dan Sangyang Kau ini sudah metangi. Beliau sudah bangkit. Artinya apa? Ini adalah orang Nusantara itu akan mulai memiliki yang namanya intelektual, intuisi yang tinggi, itu Siwa. Kemudian Buddha akan mulai mampu memfilter, mampu membuat mana ajaran yang pantas diterapkan di Nusantara, mana ajaran yang kita dapatkan dari luar dan tidak cocok di Nusantara, ini akan difilter. Jadi orang-orang Nusantara akan mulai kembali lagi intuisinya, kembali lagi kawista'annya, beliau akan kembali mampu melihat getaran-getaran spiritual Nusantara. Jadi kemudian kenapa Pura Tamblingan dijadikan sebagai titik awal untuk munculnya cahaya itu? Karena seperti ini, bahwa dulu ini sebelum istilahnya era ini kan pertama ada bunyi kulkul di Kelungkung. Kemudian setelah itu baru ada dentuman di Solo ya, Jawa Tengah. Setelah itu giliran adalah Tamblingan. Kenapa? Karena ini adalah 3 bersaudara, ada dalam Tamblingan, dalam Solo, dan dalam Kelungkung. Inilah yang akan menjadi cikal bakal nantinya untuk perubahan. Bahwa di sini dijelaskan di dalam Prasasti Ugrasena itu tahun 922 Masehi. Kemudian sekitar masuk ke 10 lah dia. Kemudian Prasasti Udayana itu berangkat tahun 991 Masehi. Kemudian Raja Suradipa juga membuat prasasti yang terdapat di dalam Tamblingan itu tahun 1119 Masehi. Dan juga Prasasti Goblek Pura Batur C, ada 3 dari Pura Batur C, A dan B. Jadi Prasasti Goblek Pura Batur C itu dibuat pada saat era sudah Majapahit masuk. Kemudian itu angkat tahun 1398 Masehi pada saat pemerintahan Sriwijaya Rajasa. Kemudian disambung lagi oleh Prasasti Endek. Jadi di sana mengisahkan bahwa Tamblingan itu dulunya disebut dengan Alas Mertejati. Jadi Alas Mertejati itu adalah hutan sebagai penopang untuk kita hidup. Seperti itu. Kemudian dikisahkan di India Utara, di sana ada namanya Gunung Kailasa. Di sana adalah dewa yang bernama Sangyang Aji Sakti.
Sang Aji Sakti. Kemudian beliau memiliki 3 orang putra, itu dalam Solo, dalam Kelungkung, dan dalam Tamblingan. Nah kemudian dalam Tamblingan ini yang memerintah di Tamblingan menjadi dalam Tamblingan, gelar dalam Tamblingan. Tapi pada dahulu kala sebelum istilahnya era Sang Aji Sakti ini dalam Tamblingan masuk, di sana sudah ada kehidupan peradaban. Jadi itulah kenapa hal ini dipilih. Yang pertama karena dulu Tribuana Tunggadewi kemudian mengutus Patih Gajah Mada pada ekspedisi kedua untuk menaklukkan Bali pada saat dipimpin oleh Tapulung. Pertama kali yang dihancurkan adalah Tamblingan. Yaitu adalah yang menjadi istilahnya pemimpin perangnya itu pada saat itu adalah Arya Kenceng. Diberikan tugas oleh Gajah Mada untuk membombardir dalam Tamblingan. Kenapa? Karena disinilah gudang senjatanya. Pusat senjatanya sana ya. Pusat senjata Raja-Raja Bali. Inilah dihancurkan, dirampas, dan didapatkanlah suatu pusaka. Jadi didapatkanlah suatu pusaka dan juga baju jirah, baju perang yang dibawa oleh Gajah Mada ke Kediri dan dijadikan sebagai pusaka oleh Kerajaan Majapahit. Dan inilah yang membuat Majapahit dan Bali ini bisa menyatu menjadi Nusantara sebelumnya. Nah, jadi itulah nyambung kenapa Tamblingan ini dipilih, karena di sana ada senjata yang sudah diambil. Jadi ada orang tokoh spiritual yang diberikan mandat untuk mengambil pusaka itu dan dibawa ke Jawa untuk menyatukan Nusantara lagi, dan nantinya persiapan untuk dibawa oleh Sang Ratu Adil. Nah, itu begitu. Jadi siapakah tokoh spiritual itu? Dia adalah orang yang terlihat biasa tapi luar biasa, bukan seorang entertain, bukan seorang public figure, dan bukan juga seorang YouTuber seperti itu. Tapi ini beliau ini istilahnya low profile, tapi beliau diberikan mandat oleh leluhur Nusantara untuk mengambil pusaka yang ada di Tamblingan. Pada saat meletusnya inilah ada orang seperti itu tokoh yang mengambil pusaka ini dan dibawa ke Majapahit untuk nantinya akan digunakan untuk memimpin Nusantara ke depannya menjadi Sang Ratu Adil. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelak akan ada tokoh dari Bali dan juga ada Bali Utara yang akan ikut terlibat di Ratu Adil ini. Entah mungkin akan menjadi penasehat Sang Ratu Adil, ataukah di belakang layar bergerak lah modelnya dalam. Dan tapi untuk saat ini tiang pribadi tidak tahu itu siapa orangnya seperti karena istilahnya ini rahasia alam, rahasia leluhur Nusantara yang dipersiapkan untuk menyongsong peradaban baru. Dan kemudian kenapa suara itu bisa didengarnya itu tidak satu tempat? Iya. Ya, karena Danau Tamblingan ini dia menghidupi Tabanan, Badung, Buleleng, atau negara. Jadi dimanapun ada pura-pura yang ada hubungannya, ada link dengan Tamblingan, maka di sana dia akan mengeluarkan suara lagi. Hanya suaranya, contohnya nih di negara di mana ada penglihatan di dalam Tamblingan, atau istilahnya beliau yang ada hubungannya dalam Tamblingan, di sana akan mengeluarkan. Kemudian daerah Banyuwangi di sana akan mengeluarkan seperti itu beliau. Dan juga perlu istilahnya kita tahu bahwa istri atau rabi dari Ratu Gede Mas Mecaling juga anak daripada dalam Tamblingan yang ketiga seperti itu ya itulah hasilnya. Tokoh-tokoh besar juga Resi Madura juga mengambil istri dari dalam Tamblingan. Jadi tokoh-tokoh spiritual Nusantara dulu itu ada hubungannya dengan Tamblingan. Dan kemudian suara ini yang paling keras didengarkan adalah di Catur Desa Bli. Ada itu Goblek, Munduk, Gesing, dan Umejeru. Inilah Catur Desa. Jadi di sana paling keras, makanya Busung Biu paling keras terdengar. Seperti itu beli Panji yang dekat dengan Tamblingan, dan juga ibunya daripada Ki Barat Panji Sakti ada hubungannya dengan Panji Goblek, Pasek Goblek. Jadi ada hubungannya di sana beli. Kemudian di sana juga di Alas Mertejati atau di konservasi Gunung Tamblingan di sana itu ada 33 pura. Salah satunya ada Pura Gunung Raung. Jadi ada hubungannya beli dengan Pura Gunung Raung, dan kemudian ada di sana Pura Nageloke nantinya, dan ada Pura Lugeng Luweh ada di sana, Linggayoninya, kemudian ada Pura Endek di sana. Jadi inilah dalam Tamblingan pada saat ini diberikan mandat oleh leluhur Nusantara untuk mengawali bangkitnya lagi Sang Ratu Adil ini ya. Iya. Jadi itu istilahnya secara singkat lah apa dentuman itu supaya enggak teman-teman dinamit kah, meteor kah, itu menurut sudut pandang dia. Karena kebetulan pada saat itu alam
atau semesta memberikan tiang kesempatan untuk menyaksikan hal itu seperti itu. Jadi itulah intuisi Jero untuk membaca alam gitu Ya. Jadi kurang lebihnya ya bisa meleset juga Bisa, dikit benar, pas benar. dengan kewajaran. iya kewajaran Iya. kita sebagai manusia yang terbatas. Di suara yang terjadi ini kan memang yang sangat keras ini berarti bisa disimpulkan munculnya pusaka baju jirah ini. Ada baju jirah dan juga ada pusaka itu berupa naga, Bli. Berupa naga di sini, Bli. Bentuknya dia naga kayak perahu, tapi dia naga, di atasnya itu ada seperti trisula, Bli. Itulah yang dibawa Dibawa ke Majapahit. ke ya daerah Jawa lah, Ya, daerah Jawa. yang dipersiapkan ini loh. Artinya untuk Orang ini istilahnya ini contoh nih, beli Sang Ratu Adil. Jadi kemudian Sang Ratu Adil tidak akan bergerak, tapi dia punya contoh, saya penasihatnya dan beli tokoh spiritualnya. Beli yang diberikan mandat oleh leluhur Nusantara untuk mengambil seluruh pusaka dan diberikan kepada beli untuk menjadi seorang pemimpin Nusantara nantinya. Sama seperti Insinyur Soekarno ada memberikan tongkat dan memberikan di gambar Anayang Mirah Delima menjadi pemimpin ini. Karena semua lini ini bergerak nanti untuk menjadi satu. Jadi itu beli bahwa muncul yang pertama adalah cahaya putih dan kuning, ini adalah Sang Yang Kangin dan Sang Yang Kauh, dan juga ini adalah ajaran kebenaran. Kenapa? Karena kita sebagai orang Hindu, orang Bali sudah wanti-wanti diberikan nasihat kepada orang tua kita, sebelum kamu menjadi pemimpin, sebelum kamu belajar yang namanya spiritual, kamu harus tahu Kangin dan Kauh, timur dan barat. Artinya apa? Kita mampu memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Ilmu kita mampu kita gunakan untuk apa. Jadi inilah bahwa Sang Yang Kangin dan Sang Yang Kauh ini beliau sudah bangkit, nantinya akan membimbing Sang Ratu Adil supaya Ratu Adil itu bisa menggunakan pusaka-pusaka atau kekuatan-kekuatan atau restu-restu yang diberikan seluruh pura, seluruh petilasan, seluruh masjid dan seluruh wihara yang ada di Nusantara yang nantinya akan digunakan untuk membimbing dan mengarahkan warga atau masyarakat Nusantara menuju Indonesia yang maju nantinya ke depan seperti itu. Karena kan kita nggak tahu apakah itu nanti 2024 atau 2029 kan, nantinya kita nggak tahu seperti itu, beli. Kemudian nyambung istilahnya warnanya pink itu tadi yang sudah bahas itu Dewa Sangkara, Dewa Maheswara dengan senjata dupa, dan juga beliau tunggangannya adalah macan. Bukankah Indonesia dulu menjadi macan Asia? Macan Asia. Ya. Apakah ini ada suatu hubungan? Apakah ini hanya kebetulan ataukah ada sesuatu? Karena kenapa? Kenapa kita mengumumkan dengan konsep Nawe Sangge yang ada di Bali? Karena dulu peradaban Nusantara yang dikatakan sebagai negara matahari itu simbolnya adalah matahari dan di dalamnya ada Nawasangga. Nah itu kan pesan-pesan secara kejadian yang muncul nih setelah dentuman ini. Setelah dentuman. Nah ada nggak artinya dari kejadian alam ini atau fenomena ini pesan-pesan untuk kita gitu loh, masing-masing pribadi kan, artinya untuk menopang hal ini, anggaplah untuk persiapan ini terjadi gitu. Mungkin sebelum saran gitu jadi ada nggak nantinya fenomena lagi mungkin yang terjadi di Bali ini, Jero? Mungkin setelah dentuman keras ini mungkin seperti video kita yang lalu kan, anak-anak gunung dari ini kan semua erupsi seperti itu tandanya. Mungkin ada nggak sebenarnya? Kalau ada sih iya, tetapi istilahnya ini lebih bagus nantinya kan. Tidak begitu menggempar-gemparkan, tetapi ada sesuatu yang akan menjadi anugerah lah. Anugerah untuk persiapan kita nantinya ke depan, beli seperti itu. Dan kemudian nyambung untuk beli. Yang pertama adalah ini untuk saudara-saudara Hindu ya, khususnya yang ada di Buleleng. Dulu kita Buleleng dan juga Tabanan itu ada istilahnya tradisi yang selalu dilaksanakan sampai Uma Jero dan Uma Anyar Saririt itu melaksanakan namanya pekelem, tarung saji di Tamblingan. Karena dulu Subak itu kental, Dewa Seri juga itu menjadi istilahnya penghidupan kita. Dan sekarang di saat air minum sudah berubah menjadi PDAM, kita lupa bahwa kita biarpun kita ngambil di tanah PDAM, ngambil di tanah, tapi sumbernya itu dari Tamblingan. Kita bersyukur Pulau Bali yang kecil dianugerahi 4 danau, dan juga danau itu berada di posisi lebih tinggi daripada daratan. Tamblingan lebih tinggi daripada Buleleng. Dan itu menjadi sumber-sumber kehidupan bagi Jadi itu kita syukuri, Jero. Ya intinya itu kita ayolah kembali lagi kita, biarpun kita tidak menggunakan yang namanya subak lagi, ayo tetap kita jaga sungai,
Meskipun kita istilahnya sudah tidak menjadi petani lagi, tetap kita memuja Dewa Seri, tetap kita harus melaksanakan yang namanya tumpah uduh, tumpah pengadat dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ada istilahnya alam yang tidak kelihatan yang kita hormati. Seperti itu, Bli. Jadi kesimpulannya mungkin apapun yang Jero paparkan tadi itu bisa menjadi halu bagi orang lain, bisa menjadi kepercayaan bagi orang lain juga. Cuma yang paling penting adalah di saat inilah momen untuk kita saling artinya ingat dengan alam ya Jero ya. Seperti yang tadi menjalankan tradisi dengan yang ada sangkut pautnya dengan alam, karena itulah sumber kehidupan kita juga. Meskipun sekarang zamannya sudah teknologi canggih, tapi jangan pernah melupakan sejarah budaya dan tradisi yang sudah dulu ada. Ya karena gini, sehebat apapun teknologi, apabila sudah alam berkehendak itu tidak akan mampu dilacak. Buktinya dentuman ini tak ada satupun alat yang dikatakan canggih mampu mendeteksi, bahkan meteor sekecil apapun jatuh di bumi akan diketahui. Tapi untuk saat ini semua nihil. Cuma diperkirakan ada ini, dan ada ini seperti itu. Mungkin itu hanya biasan energi. Makanya kalau dicari sumber itu tidak akan terwujud. Karena kenapa? Itu merupakan pertanda lah. Jadi ada pusaka yang bangkit, dia akan mengeluarkan dentuman. Dentuman itu akan membangkitkan roh, membangkitkan jiwa Nusantara lagi loh. Untuk kembali ke jati diri. Ayo loh kita ingat, kita iling, kita ini siapa loh. Bangkit lagi dan bangkit lagi. Di sini sekali lagi kami dari Taksukolnya bukan mengarahkan teman-teman yang non agama Hindu untuk masuk ke Hindu, tidak sama sekali, bahwa karena kami percaya apapun agamanya itu semua baik, karena kita berasal dari satu Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Karena agama itu merupakan jalan untuk kita mencari Sang Pencipta seperti itu. Intinya apapun agama kita, ayolah tetap kita eling, tetap kita waspada, ingat dengan leluhur Nusantara. Karena di sini istilahnya kita hidup, kita terlahir dari tanah ini, kita makan dari hasil sari tanah ini, dan kita nantinya meninggal akan dikubur di tanah ini. Jadi bebelah menjaga tanah ini untuk warisan anak cucu kita kelak. Nah itu tadi paparan dari Bli Jero mengenai fenomena dentuman yang sangat viral karena tidak ada bukti otentik untuk menjelaskan hal itu. Ya, setidaknya dari penjelasan Bli Jero tadi dapat mengobati rasa penasaran teman-teman. Ada cerita apa sih di balik kejadian itu? Mungkin teman-teman istilahnya kalau mau, iyalah sekarang ini kan sebelum purnama, sampai purnama teman-teman coba cari bukti-bukti itu ada di depan pura dalam Ramlingan ada, kemudian di depan pura Pandai, di sana ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa di sana munculnya dentuman itu. Saya di sini tidak menyebutkan itu buktinya seperti apa, takutnya nanti diambil hal itu. Cukup teman-teman ke sana sembahyang, nggak usah itu diambil bawa pulang. Karena kenapa itu? Jadi pusakanya diambil, di sana itu ada anugerah yang disisakan oleh sang leluhur Nusantara untuk buat kita nantinya seperti itu. Ini saatnya kalau teman-teman ada waktu, ayo tampil ke sana, sembahyang ke sana, teman-teman mohon supaya teman-teman diberikan kesempatan nantinya untuk menyaksikan sampai itu Ratu Adel, dan juga diberikan kesempatan untuk membantu sang Ratu Adel entah itu dalam posisi apa nantinya kelak. Nah itu semeton Taksukoleng paparan yang Bli Jero jelaskan secara rinci mengenai dari mana sumber suaranya, bagaimana suara itu bisa terjadi, dan sejarah juga mungkin lengkap juga sih sebenarnya dijelaskan sama Bli Jero ya, cuma kurangnya bukti identik dan rekaman. Iya, dan rekaman. Itu yang tidak bisa dibuktikan secara. Tapi itu sah-sah saja teman-teman, entah ini mau percaya atau enggak. Di sini kami sudah mencoba untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman, apa sih itu dentuman itu, jadi apa penyebabnya dan akibatnya mau seperti apa. Jadi mungkin penjelasan dari Bli Jero tadi bisa mengobati dari penasaran teman-teman. Sekali lagi di sini kami bukan sok tahu, bukan menggurui. Di sini kami mencoba untuk sharing dari pemahaman dari Bli Jero dari tadi, mungkin dari pengalaman spiritual Bli Jero, mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata dari tadi Bli Jero, kami belum bertiga, kami mohon maaf. Nah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kami bertiga tentang fenomena dentuman yang kemarin terjadi sempat viral di Buleleng. Jadi itulah dari penjelasan itu tadi bisa sekali lagi bisa memberikan
pandangan dari teman-teman, membuka wawasan lah. Mungkin lebih bijak kita untuk menanggapi atau menghargai orang yang berkarya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja sih masa kata kali ini. Nah, terima kasih tetap kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung, mensupport dan subscribe channel kami dan selalu antusias menunggu dari karya-karya kami. Kami ucapkan sangat terima kasih. Akhir kata, ingat like, share dan subscribe channel kami agar kami terus bisa berkarya memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik lagi. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.